Indonesia punya potensi yang besar nih Pak sebenarnya untuk energi surya. Kenapa kita masih tertinggal dari negara lain? Energi surya yang sudah kita harvest ini Pak, itu not even 1% dari potensial. Kita tuh negara yang kaya dengan natural resources ya. Coal, gas. Nah, itu blessing and curse at the same time. Akhirnya kita transisi, energy transition dari fossil fuel Pak ke clean energy jadi terlambat. Beberapa studi itu menyampaikan batu bara akan habis di Indonesia itu di 2060 Pak. Oke. Which is not too long loh Pak. Iya, satu generasi atau satu generasi lagi ya Pak. Betul Pak. How we anticipate that itu loh Pak. Kalau kita hanya bertempur Pak di ibaratnya UMR murah, itu sudah susah. Sekarang kita udah nggak bisa Pak compete dengan negara-negara Asia Selatan, Bangladesh. Kita harus tawarkan sesuatu yang lain seharusnya, begitu kan Pak? Iya, betul. Nah, betul. sesuatu yang lain itu apa? Ya contohnya clean energy tadi. Kapan hari kita pasang di satu pabrik, saya bilang, Bapak saya terima kasih, Bapak punya kesadaran green lah ibaratnya. Dia cuma bilang gini, Pak Fen, saya emang nggak peduli, saya udah 66 tahun, ya kan, mau nanti apa namanya polusi, mau sesak napas, ada ISPA itu anak cucu saya, dia bilang gitu. Iya, benar. Tapi dengan pasang tempat Pak Fen ini, saya menghematnya bisa sekitar 30%. Vietnam itu late entry Pak kalau kita bicara solar. Baru masuk tuh sekitar 2018 lah. Tapi what happened? Dalam 3 tahun Pak, Vietnam itu sudah install more than 10 giga. Kita? Not even 1 giga Pak. Hai Hivers, senang sekali bisa ketemu lagi di Hive Intelligent Podcast bersama saya, Romo Raido Sitorus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Fendi Lim. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Sedayu Solar, perusahaan yang menyediakan EPC untuk tenaga surya dan telah mengerjakan 250 proyek panel surya di seluruh Nusantara, baik di kota besar maupun di kota kecil. Dan beliau terpilih sebagai awardee untuk Australia Alumni Award for Entrepreneurship 2017. Dan kita sangat bangga sekali karena kita bisa ngobrol dengan pelopor solusi solar rooftop dan off-grid di Indonesia langsung dari ahlinya. Selamat siang Pak Fendi. Selamat siang Pak Romora. Terima kasih for the opportunity Pak. Kabar baik Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas advice insight-nya. Thank you juga Pak. Thank you. Pak Fendi, ini saya browsing dan banyak sekali yang saya pelajari dari Sedayu Solar. Ini perusahaan sudah sangat lama dan pelopor panel surya Pak. Boleh cerita nggak Pak, Bapak dulu sudah kerja di luar negeri, punya karir yang mapan, tapi kembali ke Indonesia dan membangun teknologi terbarukan seperti panel surya, seperti Sedayu Solar. Cerita sedikit Pak, apa itu Sedayu Solar dan masalah apa yang hendak dipecahkan? Oke. Again, terima kasih Pak for the opportunity to share. Saya sangat happy mendapatkan kesempatan ini. Anything to create the awareness on sustainability, especially clean energy is actually a good opportunity. Again, thank you Pak. Ya, jadi mungkin kalau kita flashback ya Pak sedikit. Setelah lulus itu saya lulus tahun 1999 Pak. Jadi memang sudah tua nih Pak udah. Kelihatan sangat muda loh Pak. Age is just a number ya Pak ya, hopefully ya. Kalau kita bilang vintage mungkin Pak ya. Jadi memang 10 tahun pertama di professional world saya tidak di industri tenaga surya. Tapi di professional world untuk PricewaterhouseCoopers Consulting di Sydney Pak. Oke. PwC lah kita panggilnya. Tapi kalau secara akademik memang saya itu backgroundnya di solar power Pak. Oh, engineering ya Pak? Engineering Pak. Walaupun waktu itu belum ada namanya yang a very sexy school called School of Renewable Energy. But back then it's still under School of Electrical Engineer. Oke. Ya. Jadi memang academic wise, my background is actually electrical focusing on solar Pak. Oke. Ya. Jadi setelah lulus, saya nggak langsung bisa praktek apa yang saya pelajarin. Oke, Pak. Karena memang waktu itu di Australia itu Pak, yang susah itu adalah working visa. And PwC Consulting is the only company actually sponsoring my working visa Pak. Oh iya. So that's actually the reason why I decided to join them. Nah, singkat cerita, 10 fast tahun forward, berlalu ya Pak? Iya, saya kembali ke Indonesia for family reason juga waktu itu Pak.
saya kembali ke Indonesia karena orang tua sedang tidak sehat waktu itu. Ya, it's very unfortunate, tapi kita kan close-knit family ya. Betul. Jadi memang kita harus kembali. Dan itu memberi saya kesempatan nih to pursue my passion. Walaupun saat itu setelah ibu saya meninggal, saya dapat offer lagi. Apakah mau kembali ke Australia? Tapi like I was saying to myself, mungkin ini opportunity, my only opportunity ya Pak ya, to pursue my passion. Jadi 2009 waktu kita memulai Sedayu Solar pun banyak orang yang sampaikan, kamu gila deh. Ibaratnya you should might as well continue your consulting world. Dan lagi pula waktu itu 2009 itu kan is nothing ya Pak ya, kalau kita bicara solar power. Dan sekarang itu kalau kita flashback lagi, memang kalau disuruh ngulang lagi Pak, I might not have the guts gitu ya. But maybe because back then still young, jadi berani begitu. Nah, singkat cerita waktu itu pun kita one of the pioneers. Only sampai sekarang kalau kita bicara perusahaan yang masih ada saat kita mulai Pak, is only I think less than 3 companies lah. Jadi it's not easy Pak di Indonesia to start. Anyway we do not have this ecosystem, kita nggak ada safety net juga. Jadi to become entrepreneur ya, kalau pemerintah bilang ayo buka lapangan usaha, itu either orangnya pintar sekali atau nekat Pak. Dua itu ya? Cuma 2 itu. Nah singkat cerita kita mulai di 2009 Pak. Itu project almost non-existent ya Pak ya. Karena kan saat itu memang belum ada tuh regulasinya, belum ada. Jadi solar power itu hanya digunakan kalau ibaratnya tidak ada opsi lain. Jadi project kami pertama tahun 2010 saya ingat itu masih di pulau-pulau terpencil, terluar, yang dimana listrik itu susah. Saya ingat project pertama kita itu di Pulau Tahuna Pak. Dimana itu Pak? Di kepulauan kalau kita bicara di Sulawesi Utara Pak. Jadi kalau kita dari Manado ada Siau tahu ya Pak ya, itu yang paling dekat Pak. Itu paling dekat? Itu paling dekat ke Manado. Lalu semakin ke utara nanti ada Tahuna. Semakin ke utara Melongguane sampai ke perbatasan Filipina. Jadi kalau Pak Romora bisa bayangkan tuh produk pertama kita itu project di sana Pak. Nah singkat cerita, tapi kalau namanya passion ya Pak ya, it's actually we don't feel like we working actually. Jadi kita semangat walaupun kalau kita bicara economic wise, financial return ya Pak ya, is nothing compare what we receive while I'm still working in Australia gitu. Tapi personal satisfaction-nya kan semua kalau kita kerja itu tidak diukur dengan monetary ya Pak Romora ya, correct me if I'm wrong ya. Waktu kita kalau mengerjakan project bahkan sampai sekarang pun Pak, tahun lalu itu kami mendapatkan project dari UNDP Pak, United Nations juga salah satu of the subsidiary itu di Sulawesi Tenggara. So I might not be there during the beginning of the project Pak, tapi waktu project selesai nih Pak, saya curangnya I would like to be there Pak, karena waktu mereka melihat listrik pertama kali. The personal satisfaction is actually I can share you video lah Pak nanti yang Pak? Di Southeast Sulawesi itu, yang itu baru tahun lalu soalnya. Jadi singkat cerita Pak, mungkin saya terlalu banyak ini menjawabnya, tapi memang itu passion Pak. Jadi passion, kalau Bapak tanya kenapa di situ, memang academic background saya di sana. Tapi I took the leap of faith ya waktu itu, loncat aja lah. Nah thanks God juga sampai sekarang kita sustainable Pak. It's been 16 years juga. I'm happy more and more companies now actually joining the movement juga. Jadi we don't see them as a competitor ya Pak, tapi we see them as a teammates lah. How to develop this in Indonesia. Betul begitu Pak. Tentang panel surya nih Pak, teknologi yang digunakan oleh Sedayu Solar nih itu seperti apa Pak? Apakah mirip dengan yang punya Elon Musk? Ada berapa macam sih Pak teknologinya? Jadi kalau kita mungkin melihat di Indonesia itu panel surya masih baru ya Pak Romora ya. Tapi kalau kita lihat di belahan bumi yang lain seperti Eropa, Australia bahkan Pak, itu teknologinya sudah mature Pak. Teknologinya sudah mature dan teknologinya itu mengerucut Pak sudah. Pak. Jadi tipe panel suryanya pun juga sama. Jadi kalau kita bahasa teknikalnya, kalau kita sedikit lebih teknikal, namanya monocrystalline now. Kenapa namanya crystalline adalah because it's crystalline base Pak. Bahan materinya pasir silika. Nah, jadi secara teknologi Pak, panel surya itu sudah sangat-sangat mature Pak. Jadi yang dipakai di Indonesia, di Australia, di Eropa itu sama.
Oke. Iya. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, Bapak pakai yang di pabrikan di China, itu sama nggak sama yang di Eropa? Sama, Pak. Oh gitu ya. Iya. Udah mulai converge ke Sangat satu converge, Pak. Iya. teknologi ya. Jadi yang kita pakai itu hampir 90% lebih itu sama. Oke. Nah, 10% baru mungkin ada yang agak beda ya, Pak. Dia menggunakan teknologi thin film, itu kaca base-nya. Oh. Tapi itu pun market share-nya sudah kurang dari 10%. Oh. Iya, karena pertimbangan biaya, Iya. pertimbangan durability-nya juga seperti itu. Jadi teknologi yang kita gunakan ini sudah international standard lah kalau dibilang begitu, Pak. Paham, Iya. Pak. Secara penggunaan, Pak, Sedayu Solar menyediakan untuk rooftop di rumah atau juga off-grid gitu. Iya. Nah, seberapa banyak sih yang harus disediakan, panel surya yang disediakan untuk menyediakan sejumlah tenaga listrik, Pak, kalau kita boleh tahu. Nah, ini menarik sih, Pak. Jadi, kalau tadi kita bicara tipenya itu kan sudah mengerucut ya, Pak ya. Yang berkembang terus tuh adalah efisiensi dan ukurannya, Pak. Dulu kalau kita bicara satu keping panel surya 2 kali 1 meter persegi ya, Pak ya. 2 kali 1 meter, 2 meter persegi hanya sekitar 400 watt peak, Pak, atau 400 watt lah. Iya. Sekarang itu sudah mencapai 700 lebih, Pak. Wow, hampir 2 kali ya. Menjawab pertanyaan Bapak, berarti semakin sedikit area yang diperlukan. Iya. Begitu, Pak. Nah, jadi itu menariknya di situ. Iya. Dan sekali lagi ya, Pak ya, ini dengan adanya Cina join di industri ini, whether you like it or not, Pak, mereka itu memang berjasa dalam menurunkan biaya. Sekarang kalau kita bicara namanya EV cars saja ya, Pak ya. Iya. EV, mereka juga sangat-sangat leading ya. Betul. Sama halnya dengan panel surya. Karena kalau kita bicara tuh kan ekonomis ya, Pak. Jadi supply and demand. Dengan banyaknya manufacturer di China. Dan mereka juga sudah menggunakan teknologi machinery yang level Eropa juga, level internasional. Karena kalau panel surya itu ada ratingnya, Pak Romora. Jadi namanya AAA. Jadi AAA itu adalah yang paling atas. Kalau ibaratnya AAA-nya China dengan AAA-nya di belahan bumi manapun ya sama, Pak. Begitu. Standar. Nah, itu sudah standar. Jadi dengan adanya supply yang berlebih itu, Pak, sekarang ini sudah menuju equilibrium, harganya semakin murah. Seberapa murah, Pak? Sekarang ini kalau kita bicara waktu kita mulai di tahun 2009 ya, Pak. Harganya ini udah 1/10-nya, Pak. Wow. Iya. Bahkan bisa kalau kita bicara economic of scale ya, Pak, lebih besar lagi, Pak. Bisa 1/20-nya. Jadi itu yang menarik sebetulnya. Iya. Iya. Bapak termasuk EPC, apakah termasuk produce pabrikannya juga? Betul. Atau construct? Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik, Pak. Jadi memang kita tidak dimanufaktur. Ya. Kenapa, Pak? Kita bersyukur di Indonesia sekarang sudah beberapa manufaktur masuk ya, Pak ya. Sudah masuk juga, bahkan anak usaha PLN IP juga sudah membuat JV dengan salah satu pabrikan terbesar di China juga. Tapi kalau memang kami, Pak, fokusnya adalah di penyedia solusi construction dan financing, Pak. Financing juga ada ya? Financing juga ada. Oke. Iya. Jadi kalau kita bicara di industri ini, Pak, ada 2 macam perusahaan selain manufaktur. Kalau manufaktur di kompartemen sendiri ya. Betul. Tapi kalau kita bicara di non manufakturnya, Pak, ada yang namanya developer, Pak. Nah, ada satu lagi yang namanya EPC, yang tadi Pak Romora perkenalkan kami. Betul. Kami 2009 memulai sebagai EPC, Pak. Oke. Ya, jadi kami hanya EPC itu kan singkatannya Engineering, Procurement, Construction. Betul. Jadi kita mendesain, procurement beli-beli barangnya, construction-nya, membangunnya, Pak. Nah, tapi sejak 2 tahun lalu kami bekerja sama, didukung juga dengan funder-funder dari Eropa. Iya, Pak. Kita tuh menyediakan skema financing, Pak. Oke. Jadi menariknya Pak Romora kalau punya pabrik nih. Iya, pabrik itu kadang-kadang kan mereka nggak mau spend capex nih, selain untuk yang core bisnisnya mereka. Betul. Nah, kita tawarkan itu adalah skema leasing, Pak. Leasing. Jadi kami pasang di atap pabrik Pak Romora. Ya. Pak Romora cukup bayarkan electricity produced from our system, Pak. Atau produk electricity yang diproduce dari sistem kami. Oke, paham, Pak. Iya. Nah, pasti Pak Romora nanya, bayarnya berapa, Fan? Gitu kan ya. Kita bayarnya pun bahkan bisa lebih rendah dari tarif PLN yang mereka bayarkan, Pak. Dari tarif PLN lebih murah lagi? Betul. Jadi, it's a no-brainer dong untuk switch, Pak? Exactly, Pak. Ya, itu no-brainer sekali. Nah, itu no-brainer sekali. Kenapa? Jadi ibaratnya,
kapan hari kita pasang di satu pabrik. Saya bilang, Bapak, saya terima kasih. Iya. Bapak punya kesadaran green lah ibaratnya. Dia cuma bilang gini, Pak Fen, saya emang nggak peduli. Saya udah 66 tahun, ya kan. Mau nanti polusi, mau sesak napas, ada ISPA, itu anak cucu saya, dia bilang gitu. Iya, benar. Tapi dengan pasang tempat Pak Fen ini, saya menghematnya bisa sekitar 30%. Itu Mantap guyonannya, ya. Pak. Iya. Jadi selain ada keuntungan green-nya tadi, tapi ada financial saving juga. Ekonomik masuk ya. Betul. Nah, itu Pak yang menarik. Iya. Kalau kita lihat dari sisi nggak ada capex, berarti kalau dulu kan kita mikirnya tuh kita harus beli barang terus mikir berapa lama balik modal, Pak. Iya. Sekarang itu nggak masuk perhitungan lagi ya, Pak. Betul. Memang kalau kita bicara, Pak, kita juga ada beberapa proyek di mana pemilik perusahaan atau pemilik pabriknya itu memutuskan untuk capex, Pak. Iya. Karena itu kan tergantung dari kondisi cash perusahaan ya. Memang kalau kita bicara mereka mau bayar upfront capex, Pak, itu mereka break even point-nya, Pak, akan lebih cepat, Pak. Kenapa? Karena berarti kan Bapak keluar capex di awal nih. Betul. Iya. Jadi whatever electricity produce dari sistem itu, Pak, masuk gratis. Iya ya. Tapi kalau Bapak sistem sewa kan Bapak masih harus membayarkan ke kami, begitu. Betul. Jadi semuanya itu management decision. Tergantung apakah perusahaan itu mau mengalokasikan capex, Pak, untuk sistem ini, begitu, Pak. Oke. Iya. Oke. Zaman sekarang kan ada namanya Green Building Certification, Pak. Yes. Dengan memiliki panel surya ini, apakah bisa membantu kita dapat green building itu, Pak? Pasti bisa, Pak. Jadi kalau kita bicara Green Building Certification itu, kalau di Indonesia lebih commonnya lebih ke commercial building ya, Pak. Office atau residential complex seperti itu. Nah, kalau kita lihat mungkin yang paling banyak itu sekarang gedung-gedung baru di SCBD itu, Pak, ya Sequis, itu green building juga, dan ada lembaga sertifikasinya juga. Dan tidak hanya dari solar aja, Pak, tapi dari pengelolaan airnya, tata cahayanya, di mana untuk meminimais penggunaan listrik untuk aircon-nya, begitu. Nah, di pabrik juga ada. Jadi kalau kita bicara market segmen ini, Pak, ada 3 solar ini, Pak. Oke, Pak. 1 residensial, perumahan, 2 komersial, kantor, ketiga tuh industrial, Pak, atau pabrik ya. Nah, keempat, 3 ini maksudnya yang on grid. Sorry nih, saya jam dulu nih. Nah, yang off grid itu yang di luar ini, Pak, yang di tanah, Pak, begitu kebanyakan. Nah, kalau kita bicara yang tadi Bapak bilang green building, Pak, itu lebih yang di komersial, Pak. Ya, karena kalau residensial terlalu kecil ya, Pak, untuk apply sertifikatnya. Iya. Nah, utility juga, industrial juga ada. Ya. Tapi yang menarik, Pak, selain green building ini, Pak, itu sekarang ada namanya green supply chain movement, Pak, untuk industri atau pabrik. Jadi contohnya, Pak Rumora ada pabrik, Bapak produce untuk, saya ambil contohnya ya, Pak, garment atau perusahaan sepatu ya. Ini kemarin kami baru pasang di perusahaan garment contohnya. Dia diharuskan, Pak, pemilik brand itu minta, Pak Romora, kan you dapat PO dari kami nih setahun ini. Ya, tapi we demand pabrik Pak Romora sekian persen dari energi yang dipakai harus berasal dari energi bersih. Ada demand seperti itu, Pak? Ada, Pak, sekarang. Dari Eropa atau Australia? Dari Eropa, dari manapun, Pak. Terutama dari negara-negara yang mature ya. Jadi whether Pak Romora like it or not, Pak. Iya, harus terpaksa ya. Harus, karena Bapak kan perlu tuh orderannya begitu. Nah, itu yang menarik. Jadi kita juga berterima kasih ya ke kayak brand-brand yang leading brand ini. Iya, Pak. Karena bargaining position mereka kan sangat kuat ya. Kalau kita bicara di industri sepatu, Pak, kita pasang di beberapa pabrik sepatu. Itu pressure-nya dari Nike, Adidas. Kalau izin saya sebut nama ya. Kalau garment itu pressure dari Uniqlo, H&M, Zara, begitu, Pak. Keren banget ya gerakan ini ya. Betul, Pak. Bahkan ada sampai perusahaan lingerie pun lah itu juga mengharuskan, Pak. Kalau you nggak pasang energi bersih, kita nggak mau kerjasama. Begitu, Pak. Lasensa, sorry saya masuk Lasensa. Itu, Pak, sangat-sangat mereka sangat-sangat ketat, Pak. Bahkan setelah dipasang pun nanti mereka datang untuk audit, Pak. Ya ampun. Betul. Nggak cukup udah kasih tahu Pak. doang ya? Iya, nggak cukup Pak Romora kirim foto, saya sudah pasang. Enggak, Pak, begitu. Mereka datang audit, Pak. Iya. Nah,
kita berterima kasih untuk brand-brand ini, Pak. Iya. Karena mereka ibaratnya membantu kita lah, begitu. Iya, begitu, Wah, Pak. menarik sekali. Jadi selain certification, ada pressure itu, green supply chain pressure tadi. Oke, Pak. Tenaga surya ini kan sangat bergantung pada surya, Pak. Iya. Nah, ketika suryanya lagi ngambek, lagi mendung nih, Pak. Iya. Tentunya tenaga yang kita bisa tangkap itu jadi semakin kecil. Betul. Apakah mungkin panel surya ini bisa jadi energi mix yang utama, Pak? Ketika ada kelemahan di sisi cuaca Indonesia yang mungkin berganti-ganti. Betul, Pak. Apalagi sekarang ya, Pak Iya. ya. Ini sekarang kan seharusnya udah musim kemarau ya. Tapi kadang-kadang masih hujan ya, masih ngambek-ngambek gitu, Iya. Pak. Ya. Nah, intinya ini kalau saya izin agak teknikal, Pak, ada yang namanya on-grid, Pak. On-grid? Ya, jadi sistem tenaga surya itu ada 3, Pak. Iya, Pak. Ya, on-grid, off-grid, atau hybrid. Oke. Ya, yang gampang aja ya, Pak. Ya, kalau on-grid itu maksudnya, grid itu kan jaringan. Jadi jaringannya udah ada. Oke. Dalam hal ini PLN. Oh. Nah, kalau off-grid, off kan nggak ada jaringan, Pak. Betul. Berarti PLN-nya nggak ada. Kalau hybrid, Pak, itu berarti bisa mix. Berarti nggak cuma surya, bisa gabung dengan PLN, bisa gabung dengan sumber energi yang lain, contohnya diesel genset, begitu. Nah, kalau kita bicara yang di industri atau pabrik, Pak, itu kebanyakan on-grid. Connect ya, sama Connect PLN dengan ya, Pak? PLN. Karena kan kalau pabrik juga rata-rata 90% lebih di Jawa, Pak. Sedangkan Jawa kan sudah terkoneksi dengan PLN ya. Oh iya. Iya. Jadi kalau pas mataharinya ngambek, Iya, Pak. iya, mereka tuh tinggal ambil dari PLN, Pak. Dan sistemnya tuh bukan sistem genset yang flicker gitu ya, Pak, ya langsung ada. Karena kan mesin kadang-kadang sensitif ya. Kalau flicker rusak nanti. Tapi ini udah sinkronus, Pak. Jadi dari PLN, dari jaringan, dan dari sistem tenaga suryanya itu masuk bersamaan. Nah, jadi mereka nggak ada lag, Pak ya? Nggak ada lag, Oke. betul. Nah, Bapak bisa set priority-nya. Jadi priority-nya kalau katakanlah Pak Romora set priority-nya di surya, ya ambil surya dulu. Kalau suryanya nggak ada, baru ambil PLN. Lebih murah jadinya. Lebih gitu murah, ya, Pak? iya. Oke. Nah, kalau malam hari otomatis cuman PLN aja, begitu. Iya. Itu on-grid, Pak. On-grid. That's the beauty of on-grid itu. Oke, paham, Iya. Pak. Oh iya, Begitu, iya. Pak, ya. Jadi ada solusi itu ya. Ada, Pak, ya. Saya baca nih, Pak, di beberapa news gitu bahwa sekarang itu ada yang namanya net metering, Iya. di mana kita bisa jual Iya. hasil tenaga surya yang udah jadi listrik gitu, Pak, kepada PLN. Iya. Ini regulasinya pernah ada. Iya. Sekarang perkembangan gimana, Pak? Iya. Saya berharapnya Pak Romora nggak nanya itu ya, Pak ya. Jadi itu memang kalau kita lihat flashback lagi ya, Pak, flashback lagi. Regulasi pertama mengenai PLTS on grid atau apa sistem tenaga surya on grid itu as early as 2018 lah, sekitar 2018. Nah, saat itu regulasinya, Pak, itu memperbolehkan net metering. Artinya Jadi, boleh jual ya, Pak? Boleh jual. Tapi Bapak hanya didapat kreditnya 65% dari tarif PLN yang Pak Romora bayarkan. Jadi contohnya, ambil aja Pak, sekarang kan tarif untuk residensial ya, itu di 1.300-1.400 rupiah per kWh. Jadi kalau Bapak ibaratnya ada surplus masuk ke jaringan, ya Bapak dapatnya 60% dari 1.300. Ya. Peraturan ini, Pak, ini itu dikembangkan lagi. Bahkan di tahun 2020 itu naik menjadi 100%, Pak. Wow, untung banget ya. Jadi perbandingannya one on one. Ya kan, Bapak tarif PLN di 1.400, kalau ada surplus dapat 1.400 juga itu per KWH-nya. Belum sempat itu peraturan terlaksana, Pak. Iya. Nah, sudah ada pertentangan lah dari stakeholder industri ini. Karena kan kalau kita bicara regulator itu kan Kementerian ESDM. Iya. Lalu off-taker-nya ataupun yang mengatur kelistrikan kan teman-teman PLN. Oh iya. Ya, jadi dengan adanya ini, Pak, kan berarti ada potensi PLTS nggak full capacity, gitu ya, Pak? Dan PLN pun sendiri akan konsumsinya kan berkurang juga. Kan dengan memasang seperti ini. Itu. Dan waktu itu juga ada mungkin misperception ya. Takutnya nanti kalau semuanya pasang dan semuanya masuk ke jaringan dan PLN has to compensate dengan 1.400 per kWh. Itu kan mungkin akan menjadi satu beban finansial ya. Walaupun sebetulnya itu satu hal yang tidak perlu ditakutkan. Kenapa nggak usah ditakutkan tuh, Pak? Karena pada intinya pun, Pak, tidak mungkin ya kita sampai ibaratnya
punya ketersediaan atap sedemikian besar yang sampai bisa menggantikan PLN. Iya. Bahkan di pabrik-pabrik sendiri pun Pak, itu kan selalu parameternya 2 ya. Ketersediaan atap, berapa banyak yang kita bisa pasang, dan consequently berapa listrik yang bisa dihasilkan. Dan parameter yang kedua adalah beban listrik mereka berapa. Iya. Nah, itu hampir seluruh proyek kami tidak ada yang bisa menggantikan 100%, nggak bisa. Paham. Iya. Iya, jadi sebetulnya nggak perlu ada ketakutan itu ya. Dan lagi pula kalau kita bicara Pak, penetrasi tenaga surya Pak, itu masih sangat kecil di Indonesia. Berapa persen energi mix kita Pak di Indonesia nih? Kalau waktu kita tanda tangan Paris Accord itu kan sebetulnya kita harus meningkatkan national energy mix kita dari clean energy itu 25% by 2025. Wow. 25% di tahun 2025, which is this year ya Pak, tahun ini. Nah, kalau angka terakhir ya, kalau saya nggak salah itu sekarang kita masih di 14-15%. Beranjak ke 17%. Wah, nggak tercapai dong Pak? Tidak tercapai Pak, in short. Nah, jadi itu yang sekarang mungkin bukan menjadi suatu pencapaian ya, begitu. Tapi memang kita juga merasa PLN sendiri ada dilema juga Pak. Karena di satu sisi, kalau kita bicara sampai 2 tahun yang lalu, itu kan masih ada surplus juga ya di PLN ya. Walaupun sekarang sudah semakin terkonsum ya Pak ya. Karena waktu pemerintah sebelumnya mempunyai blueprint kan. Akan menambah 35 gigawatt begitu. Betul. Itu kan terjadi sebelum adanya pandemi ya. Jadi pasti ada perlambatan ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan konsumsi listrik juga, consequently ya. Betul. Nah, jadi kita juga paham sih posisi sulit PLN. Jadi pasti kan mereka juga harus consume yang mereka produce dulu lah. Karena kalau enggak nanti bottom line-nya juga jelek lah begitu. Jadi itu Pak. Dan ditambah lagi di Indonesia ini kan kita rich of natural resources ya. Terutama batu bara. Jadi kita tuh kan negara pengekspor batu bara nomor 1 Pak sekarang. We actually overtook Australia Pak. Wow. Jadi we talking about like 100 billion US dollar a year. Ya, Australia sekitar di 70 billion US dollar lah, nomor 2. Nah, angkanya mungkin berubah ya, itu tahun lalu saya lihat begitu. Jadi it's a blessing and curse at the same time. Iya. Karena kenapa? Karena batu bara juga murah Pak. Iya, dan kita berlimpah kan Pak. Betul Pak. Iya, jadi itu blessing and curse at the same time. I see. Iya, makanya kalau kita kurang menarik jadinya karena terlalu murah batu baranya. Betul. Makanya kalau kemarin Bapak mungkin ikutin juga Donald Trump sendiri kan bilang beautiful coal katanya. Batu bara cantik dia bilang. Gitu. Makanya beliau juga promosi lagi nih batu bara lagi gitu. Iya. Bahkan beliau memberikan izin, beliau mendorong untuk kita ekspor ke dia. Untuk Amerika sendiri Pak menggunakan lagi PLTU lagi gitu. Mundur dong kita Pak dari Pak. Nah, itu dari kacamata siapa sih Pak begitu ya? Kalau dari kacamata kita sebagai clean energy practitioner mundur Pak. Ya. Tapi kalau dari beberapa kalangan teman-teman industrialis ya memang batu bara tuh masih reliable. Begitu. Jadi ya sudut pandang mana. Kalau dari kami ya memang waduh sebetulnya jangan ya. Karena kan kita memang batu bara saat ini masih oke. Tapi we have to see on the longer term lah. Begitu sih Pak. Iya. Kita sebelum break nih Pak, izin satu pertanyaan lagi. Tadi kita udah bicara regulasi yang membantu berkembangnya ekosistem startup. Tadi selain net metering Pak, Bapak mungkin ada beberapa peraturan yang sebenarnya masih mungkin nih dibuat untuk mendorong startup ekosistem lebih baik untuk EV, solar panel maksudnya. Menurut Bapak apa-apa aja tuh Pak? Iya. Sebetulnya kita tuh nggak perlu menjadi kalau mau gampang lah ya Pak ya, itu kasarannya we do not need to reinvent the wheels ya. Kita belajar aja dari more mature market ya. Bagaimana mereka ibaratnya mendorong ini. Dan nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh ke mana namanya Eropa kemana. Mungkin kita bisa lihat dari teman-teman di Malaysia, di mana mereka memberikan incentives. Insentifnya mungkin tidak hanya net metering ya Pak, tapi kan bisa juga insentif dari sistem pajak ya. Nah, jadi contohnya Pak Romora nih pabrik sudah menggunakan energi bersih, ada semacam tax benefit lah atau apa, itu kan bisa dilakukan ya. Jadi
banyak sih Pak yang belum kita terapkan. Oke. Dan sebetulnya ini bukan hal yang susah ya. Karena again, we do not need to reinvent the wheels Pak. Oke. Kita Iya. lihat aja nih, atau kasarnya nyontek lah Iya. success story yang di mana, begitu Pak. Iya. Dan kita juga jangan melihat ini one dimensional aja ya. Iya. Contohnya, wah kalau kita berikan ini nanti bagaimana nih dampak ke mana namanya APBN atau gimana. Iya. Tapi kita kan melihatnya satu horizon ya. Bagaimana dengan kita punya policy yang progresif ini, Indonesia lebih kompetitif ya Pak? Indonesia lebih kompetitif, Jangka panjang. dan investment climate kita itu dilihat kan Pak. Betul. Sekali lagi kan perusahaan-perusahaan yang punya bargaining position yang sangat kuat itu kan nggak hanya melihat monetary value. Of Betul. course, like monetary value is one of the most important. Iya. Tapi saya percaya mereka juga melihat like added value yang lain, Pak. Begitu. Betul. Nah, kalau kita hanya bertempur, Pak, di ibaratnya UMR murah, itu Iya. sudah susah. Sekarang susah. kita udah nggak bisa, Pak, compete dengan negara-negara Asia Selatan, Bangladesh. Nggak mungkin Nggak lagi mungkin ya bisa. Pak? Nah, kita harus tawarkan sesuatu yang lain seharusnya, begitu Iya, kan, Pak? Iya, betul. Nah, betul. sesuatu yang lain itu apa? Ya contohnya clean energy tadi. Seperti itu, Pak. Jadi banyak hal yang belum tergali, Ya. dan seharusnya itu menurut saya tidak susah. Karena sudah ada success story di negara-negara lain. Begitu, Pak Romo. Wah, terima kasih Pak. Iya. Terkait tadi bahwa Indonesia punya potensi yang besar nih Pak sebenarnya Iya. untuk energi surya. Kenapa kita masih tertinggal dari negara lain? Aduh, Pak, kalau tanya itu lagi juga saya kadang-kadang sekarang ini, Pak, kalau kita bicara statistik ya, Pak, Iya. ya. Energi surya yang sudah kita harvest ini, Pak, itu not even 1% dari potensial. Wow. Jadi kalau tadi Pak Romora sampaikan kenapa belum optimal, Pak, Iya. itu jauh dari optimal, Pak, karena not even 1%, Pak. Iya, betul. Jadi betul. memang ibaratnya belum digunakan begitu. Nah, again tadi Pak, mungkin di seksi pertama kita jelaskan bahwa kita tuh negara yang kaya dengan natural resources ya. Iya. Coal, gas. Nah, itu blessing and curse at the same time. Oke. Karena kenapa, Pak? Karena masih ada nih batu bara yang melimpah. Ya. Nah, akhirnya kita energy transition dari fossil fuel, Pak, ke clean energy jadi terlambat. Oke. Itu kan human nature ya, Pak, ya. Iya, betul. Jadi kalau memang sudah nyaman di sini, comfort zone-nya di sini, murah, berlimpah. Nah, jadi stick situ ya. betul. Tapi yang harus kita perhatikan adalah batu bara ini kan akan depleted ya, akan habis. Karena kan fossil fuel itu tidak selamanya ada. Dia kan nggak regenerasi kan. Betul Pak. Begitu. Nah, seharusnya pemerintah itu Siap-siap ya. harus bersiap-siap, Pak, bersama dengan stakeholder yang lain ya, Ya. untuk punya medium and long term plan. Oke. Kan kalau beberapa studi itu menyampaikan batu bara akan habis di Indonesia itu di 2060, Pak. Oke. Which is not too long loh, Pak. Iya, satu generasi atau Betul. Iya, satu Betul. generasi lagi ya, Pak. Betul, Pak. Itu kan nggak beda kalau kita bicara minyak bumi ya, Pak. Betul. Waktu saya kecil dulu kita anggota OPEC, kita Sekarang nggak ekspor, lagi ya. kan sekarang nggak Iya lagi. ya. Nah, how we anticipate that itu loh, Pak. Nah, itu yang kita memang perlu blueprint ya, Pak ya. Karena energy transition itu kan nggak bisa sekejap semalam begitu. Oke. Kenapa, Pak? Kita juga paham, Pak, kenapa mungkin ada delay ya. Karena kan memang what's going to happen with pembangkit batu bara yang ada sekarang? Iya. Masa langsung dimatiin? Kan begitu, kan nggak bisa. Iya. Jadi itu perlu suatu strategi. Iya. Tapi strategi yang kita lihat ini belum cepat enough. Jadi akibatnya seperti yang Pak Romora sampaikan, kenapa kita belum harvest sesuai potensi begitu, Pak. Baik. Kalau kita lihat nih, Pak, izin bandingkan lah ya dengan Vietnam. Iya, Pak. Vietnam itu late entry, Pak, kalau kita bicara solar. Baru masuk tuh sekitar 2018 lah. Okay. Bahkan kita tuh 2012 pun, Pak, untuk daerah-daerah terluar itu sudah menggunakan energi surya. Oh iya ya? Tapi what happened, dalam 3 tahun, Pak, Vietnam itu sudah install more than 10 giga. 10 giga. Kita? Not even 1 giga, Pak. Yang benar, Pak. Betul, iya. Jadi kalau ibaratnya begitu ya, Pak, ya kita compare aja lah ke Vietnam. Jangan compare sama Australia lah. Australia sudah ibaratnya way ahead lah. Iya. Kita compare-nya dengan yang masih
satu regional lah, Vietnam. Jadi kita memang terlambat lah kalau Bapak sampaikan tadi memang kenapa belum di-harvest. Karena kalau kita bicara energy transition Pak, itu bukan pekerjaan satu stakeholder, contohnya kami di swasta, tapi perlu satu ekosistem ya Pak ya, dari si regulatornya sendiri, dalam hal ini kementerian, dari off-takernya, dalam hal ini PLN, dan dari swastanya, begitu. Tentu saja dari end usernya, pemilik pabrik, pemilik rumah itu. Jadi ini suatu kerjasama yang harus dikerjakan bersamaan, Pak, begitu. Menarik sekali, Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi, Pak, terkait ekosistem ini sebelum saya ingin ngerti juga dapat masukan dari Bapak terkait kepemimpinan Bapak di Sedayu Solar. Yang kedua ini soal best practice di Indonesia, Pak. Menurut Bapak, Pemda atau daerah mana yang sangat progresif untuk solar panel ini, Pak, sejauh pengalaman Bapak? Baik, gitu. baik. Kalau kita bicara sekarang ini kan banyak leader-leader muda ya di daerah-daerah ya. Dan seharusnya secara awareness pun Pak, mereka tuh semakin udah jauh lebih baik lah daripada pendahulunya ya Pak ya. Nah kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak, daerah yang mana ya? Jadi memang kadang-kadang Pak, ini juga menariknya daerah yang dimana mereka terpaksa pakai energi surya atau energi bersih, mereka tuh awareness-nya lebih bagus. Iya. Tapi kalau kita bicara daerah yang sudah nyaman lah, kita bicara Jawa Bali gitu ya Pak ya, yang namanya lampu mati pun juga udah mulai jarang ya. Nah jadi mereka take it for granted Pak, begitu. Iya. Tapi kita melihat bahwa daerah-daerah seperti NTT, NTB, Sulawesi Pak, itu yang sekarang berusaha ibaratnya memulai energy transition lebih cepat. Begitu. Iya. Dan daerahnya mungkin banyak dataran terbuka juga, jadi mungkin lebih. Nah itu poin yang bagus tuh Pak. Kenapa? Karena di Jawa kan akan susah ya, kecuali di atap ya. Karena land acquisition cost-nya juga mahal di Jawa. Iya benar ya. Walaupun ada satu celah lagi seperti yang kita miliki sekarang Pak. Nah ini satu pencapaian Pak. Kita mesti congratulate pemerintah juga. Kita kan sekarang ini punya the largest floating solar Pak in Southeast Asia. Di mana tuh Pak? Yang di Cirata Pak. Itu 197 megawatt Pak. Nah itu di Bendungan. Bahkan kabar terakhir yang kita baca akan di-expand 3 kali lipat. Wow, mantap. Karena kalau Bendungan itu kan izin dari PUPR ya. Nah tadinya ada keterbatasan berapa persen yang bisa dipasang PLTS. Sekarang keterbatasan itu mau dihilangkan lah. Jadi bisa naik 3 kali lipat. Nah itu kalau di Jawa atau di daerah-daerah yang tanahnya sudah mahal Pak, bisa floating itu Pak. Nah itu yang menarik bagus lagi. Banget ya inovasinya ya Pak. Jadi selain atap, tanah, ada floating sekarang. Iya. Nah itu jadi nggak ada alasan juga Pak sebetulnya di Jawa ya. Kalau nggak agresif kalau kita bicara antar daerah. Tapi kalau di daerah-daerah yang memang susah dijangkau PLN, contohnya proyek kami dengan UNDP Pak, itu di Sulawesi Tenggara. Pak. Itu kan beberapa pulau itu bahkan 6 jam dari Kendari. Nah, naik kapal boat Pak. Buat PLN sendiri nggak ada ekonomik, maksudnya sangat mahal ya kalau masuk ke sana. Nah jadi apa daripada tarik kabel ke sana, kabel laut juga mahal, ya akhirnya tenaga surya. Nah ini leader-leader di daerah terluar ini sudah mulai open kan Pak ya. Mereka juga terekspos juga dengan berita-berita di luar negeri begitu. Jadi mereka dipaksa keadaan untuk menjadi kreatif Pak begitu. Paham Pak. Begitu Pak. Bagus sekali. Butuh green skills nggak sih Pak untuk bisa memasang panel surya ini, karena saya baca literatur tuh untuk suatu transisi dari brown ekonomi ke green ekonomi itu katanya yang di brown ekonomi ini perlu diberikan green skill sehingga ketika industri batubara suatu saat 2060 mati itu mereka bisa switch ke green ekonomi. Menurut Bapak seberapa penting Pak sebenarnya green skills itu? Memang kuncinya di situ ya Pak Rumora. Kuncinya di situ ya Pak? Kuncinya di situ Pak, karena sekarang ini mungkin beberapa perlambatan lah. Itu juga karena ada mungkin kalau bahasanya bukan resistansi tapi reluctancy lah ya. Dari yang brown economic player untuk berubah. Itu sangat-sangat normal ya Pak. Karena itu kan is a matter of habit ya. Tapi dengan adanya pemahaman dan dengan adanya mengikut sertakan inclusivity, itu
bisa jadi key suksesnya Pak. Dan kita lihat di Indonesia sekarang arahnya sudah betul Pak. Okay, Pak. Kenapa? Karena kita melihat beberapa perusahaan tambang, beberapa perusahaan batu bara itu juga sudah memulai masuk di industri ini Pak. Oh gitu ya Pak ya? Kalau kita lihat Adaro, kalau izin sebut nama ya. Iya. Lalu kalau Adaro kan yang paling mungkin kemarin heboh tuh dengan apa namanya spin-off dan apa namanya menciptakan perusahaan yang baru tuh, ya. Tadinya kan Alam Tri, sekarang ada Adaro. Yang satu fokus di batu bara, satu di energi terbarukan. Demikian juga dengan konglomerasi Barito. Dia membuat apa namanya Barito Renewable Energy. I see. Ya, yang udah public listed juga. Jadi kita melihat mereka yang tadinya brown ya mungkin Pak. Jadi mereka juga masuk ke sini dan kita melihat itu suatu perkembangan yang bagus. Iya. Karena ibaratnya mereka jadi part of us sekarang gitu. And we not competing with you. Wow. And itu kita harap ya Pak nggak berhenti sampai di sini ya. Tapi mereka akan lebih semakin agresif lagi. Betul. Dan mereka tidak tertutup kemungkinan malah jadi salah satu penentu begitu Pak. Oke. Karena kan ibaratnya Power mereka yang besar, betul, pengaruh mereka ya Pak. Betul. Dan buat mereka anyway at the end of the day is actually kan financial calculation ya Pak. Betul. Jadi mereka nggak di left out lah di energy transition ini. Oh. Jadi bisnis mereka juga sustainable kan Pak. Iya, iya. Begitu. Jadi itu sebetulnya arahnya sudah benar Pak. Oke. Cuma tinggal digas lagi ini aja Pak. Gaspol ya Pak. Gaspol benar Pak ya. Betul, betul. Begitu Pak Romora. Iya. Ini 2 pertanyaan terakhir Pak. Oke, ya Pak. Memulai Sedayu Solar dari 2009 ketika Bapak sudah mapan gitu karirnya dan ada yang harus Bapak lakukan di Indonesia, itu tentu butuh sesuatu yang berbeda gitu Pak. Ketika memulai atau jadi pelopor, itu kuncinya apa sih Pak bisa bertahan sampai sekarang dan berhasil gitu Pak? Kalau saya Pak, kuncinya itu passion ya Pak ya. Karena kalau kita selalu melihat hitung-hitungan angka Pak, saya mungkin nggak berani melangkah di sana. Kenapa Pak? Karena kalau ngomong jujur sudah nyaman Pak. Like at that time I work for one of the largest consulting company in the world ya Pak ya. Dan posisi juga sudah mapan juga karena sudah bekerja 8 tahun. Expat lah ya Pak ya. Udah expat Pak ya. Walaupun expatnya kebalik ya Pak ya. Di sana, gitu. Tapi ini memulai sesuatu yang ibaratnya industrinya tuh masih virgin Pak. Ya. Dan kalau saya lihat lagi ya Pak ya, saya ketawa juga kadang-kadang. Susahnya di Indonesia ini Pak. Makanya waktu dulu saya balik Pak ada omongan begini Pak. Kamu kan sudah kerja di Amerika, kerja di Australia. Kalau kerja di Indonesia piece of cake dong. Saya selalu bilang apa Pak? That's completely wrong. Completely wrong ya. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita sudah bisa kerja di Indonesia Pak, kita bisa kerja dimanapun di dunia Pak. Wah benar itu Pak. Karena tantangan di Indonesia ini, mulai yang official sampai unspoken-nya itu Pak, itu apa namanya unbelievable. Unbelievable ya betul. Jadi entrepreneur Indonesia Pak, itu seharusnya kastanya paling tinggi di dunia Pak, begitu. Jadi saya banyak dapat tantangan di tahun pertama. Saya banyak kaget Pak, culture shock lah, culture shock. Karena kan waktu saya meninggalkan Indonesia, saya nggak pernah kerja di Indonesia Pak. Oh iya, langsung sana. Iya, langsung sana. Jadi saya balik dengan topi Australia Pak, saya kira bisa Pak. Belum lagi ketemunya orang Indonesia yang orang-orang baik kan Pak. Orang-orang baik dalam hal, kalau saya ini promote nih, Pak pasang ini Pak. Jarang ada yang nolak Pak. Oke. Iya. Oh bagus Pak Fendi, bagus Fendi. Ya, bagus ya, nanti saya kabarin ya. 5 tahun gak ada kabar. Di ghosting Pak ya? Iya di ghosting Pak. Tapi gak nolak Pak. Digantung aja gitu. Oh digantung aja. Iya. Jadi waktu saya kadang-kadang bilang, waduh selesai meeting tuh saya happy Pak. Wah mereka mau lu pasang. Saya cerita sama saudara saya bilang, jangan berharap lah. Lihat sampai nanti. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu kan sungkan bicara Betul Pak. Jadi itu Pak. Jadi passion aja Pak. Karena kalau kita bicara nggak passion, ada kadang-kadang titik terendah. Sampai saya putuskan, ya mungkin it's time for me to go back. Oh iya? Ya. Nah tapi memang lucunya yang di atas itu kan begini Pak. Saya sampai pernah sekali di bulan ke-13 tuh saya bilang Pak begini. Kan sampai bulan ke-13 gak ada project Pak. Tapi saving saya udah hampir habis lah. Jadi akhirnya kan saya bilang ya udah kalau bulan ke-14 saya nggak dapat project saya balik lah ke Australia.
bulan ke-14 dapat project, Pak. Wah, puji Tuhan Iya. ya. Jadi saya Doa bilang, itu. ini gimana sih? Masa harus ditantangin dulu? Saya sampai bilang, nggak gitu juga dong caranya, kan Iya, begitu, Pak. iya. Tapi ya akhirnya ya mungkin jalannya seperti itu. Tapi menurut saya passion tuh one thing, Pak. Sampai sekarang pun kadang-kadang kita terima resistansinya tuh ada kan, Pak. Perubahan regulasi ini. Iya. Karena waktu kami isi acara B20 di Bali, Pak. Oh, Itu orang luar negeri pun selalu bilang, Indonesia selalu penjual ibaratnya market size lah. Tapi what's actually the biggest challenges, one of the biggest challenges, dan saya setuju dengan beliau itu adalah policy sustainability, Pak. Bagaimana policy ini tuh sustainable dong, Pak. Jangan ganti-ganti dong, Pak. Contohnya net gimana metering itu tadi. caranya ya Pak ya? Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab sih, Pak, gitu. Karena kita kan bukan di posisinya seperti itu. Tapi di luar bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Nah, itu sebetulnya yang harus kita lakukan, gitu. Tapi kalau sekali lagi, nggak semua di luar juga bisa sih, Pak. Contohnya apa yang terjadi di Amerika sekarang juga mereka kan mulai kembali ke fossil fuel. Benar juga ya Tapi Pak. kalau kita lihat di Eropa, Australia, Pak, mereka konsisten, Pak. Mereka konsisten. Iya. Nah, itu yang nggak mudah ya, Pak ya. Iya. Nah, mungkin yang bisa jawab ya teman-teman di eksekutif, teman-teman di itu. Karena kan ini policy maker-nya di mereka. Betul. Nah, itu Pak tantangannya sampai sekarang pun kalau Bapak nanya, yaitu kita kadang-kadang struggle, Pak. Sekarang pun ini masa-masa susah. Karena sekarang Pak sudah nggak ada need metering, Pak Romora dikasih kotak lagi kalau untuk PLTS atap. Jadi Bapak nggak boleh pasang gede-gede gitu Pak? Selama ada kota boleh, tapi kotanya sendiri pun juga nggak besar. Oh, begitu. kuotanya ini per perusahaan atau per rumah Pak? Per daerah, Pak. Jadi per daerah itu per kabupaten? Iya. Ya ampun, itu kan Iya. artinya menahan sih sebenarnya Pak. Nah, nanti kalau Bapak ngomong gitu ya marah nanti. Ya, tapi kalau memang dari technical reasonnya teman-teman di PLN mungkin ya karena untuk menjaga kestabilan jaringan. Tapi sebetulnya sekali lagi Ya. in our defense sebetulnya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena penetrasinya kan masih kecil ya. Betul. Kan negara kita ini jaringan 70 gigawatt ya. Iya. Dan harganya 1 gigawatt aja nggak ada, Pak. betul Pak. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir. Dan harganya nggak 100% kan Pak? Betul. Iya. Nah, jadi itu Pak. Jadi sampai sekarang pun tantangan masih ada ya, begitu. Awareness sudah jauh lebih baik. Asik. Tapi yaitu Pak, policy sustainability yang tadi ada net metering sekarang nggak ada. Oh iya iya. Tadi nggak ada kuota, Bingung, sekarang ya. ada kuota. Nah, padahal kan leasing ini Pak. Nah, Betul. satu lagi leasing ini kan durasinya 10, 15, 25 tahun kayak gitu kan. Oh iya. It's not short term. Orang udah mikir dulu ada net metering pas leasing dimulai, sekarang nggak ada ya. Nah, investor juga kalau mau masuk Indonesia kan mikir juga, Pak. Iya. Nih, saya mau danain nih pabrik Pak Romora pasang. Ya kan kontrak 15 tahun. Tapi nanti 2 tahun lagi peraturannya berubah gimana, Oh Pak? iya, Nah, benar. as simple as that ya, Pak Iya, ya. betul, Gitu. Wah. Iya. Jadi itu masih tantangan yang masih berjalan terus sih, Pak. Mm-mm. Nah, silver liningnya, Pak, kita kalau di industri ini jadi orang yang religius, Pak. Rajin berdoa, Iya iya. minta divine intervention. Iya. Begitu kan, Pak? Iya. Menarik banget. Gitu, iya. Pak ini pertanyaan terakhir Iya, Pak iya, Pak. Fendi. Iya, silakan. Bapak seorang leader yang sudah create leaders juga, menghubungkan antara Australia dengan Indonesia kerjasama. Terkait dua negara ini Pak, Australia dan Indonesia. Iya. Menurut Bapak, apalagi hal-hal yang bisa dikerjasamakan nih Pak? Karena sepertinya sejauh ini Iya. simbiosisnya baik ya Pak ya? Betul. Kalau kita lihat tuh kan, kalau kita orang Jawa bilang tetangga, whether you like it or not, ya kita memang harus kenal satu sama dengan yang lain dan bekerja sama ya Pak. Dan lagi pula banyak hal tuh complementing Pak. Kita punya market size lah yang selalu kita jual lah ibaratnya. Dan di satu sisi Australia tuh punya experience lah. Oke. Iya. Tapi mereka nggak punya market size Pak, cuma 20 sekian juta. Ya ampun, sedikit ya Pak. Sedikit Pak. Iya. Iya. Jadi satu negara tuh cuma isinya Jabodetabek aja Pak. Iya benar. Iya. Tapi di satu sisi teknologi mereka sudah matang. Iya, jadi itu kan sebetulnya yang harus dikawinkan ya. Betul. Apalagi kalau kita bicara di industri kami Pak, tenaga surya. Bapak tenaga surya itu Pak, itu dari Sydney Pak, dari UNSW, dari university saya, which is lecturer saya Pak. Oh iya ya? Iya, namanya Martin Green Wow. dan Stewart Wenham. Wow. Nah, beliau berdua itu yang menemukan sel surya komersial Pak. Wow. Jadi ibaratnya nggak jauh-jauh Pak Iya, di iya, Australia iya, begitu. Nah itu kan kita sebetulnya banyak yang harus bisa kita kerjakan begitu. Iya. Tapi it takes two to tango ya Pak Romora Betul, ya. betul. Jadi bagaimana kita
menjemput bola juga, jangan nunggu teman-teman dari Australia ke sini. Di satu sisi kalau ada kesempatan dengan teman-teman di Australia, saya juga bilang, lihat dong Indonesia gitu. Iya. Karena kalau Pak Rumora juga lihat di Australia, Pak, yang di tengah tuh kan gurun ya, dan outback community tuh, Aboriginal community itu udah menggunakan solar dari 20-25 tahun yang lalu. Off grid, Pak. Off grid ya. Jadi ibaratnya we shortcut the learning curve-nya kan, Pak. Iya. Kita beruntung mereka lebih dekat. Betul. Nggak perlu lihat-lihat jauh-jauh ke Eropa, Pak. Iya. Di Australia lebih dekat begitu. Betul. Cuman dua negara ini memang harus lebih intensif lagi sih, Pak. Begitu, Pak Rumora. Wah, luar biasa. Thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak Fendi, untuk Thank you. Saya yang terima kasih nih, Pak. Sukses terus, Pak Fendi. Thank you for the platform juga nih, Pak. Hi Hivers, terima kasih telah nonton podcast kali ini. Sangat banyak yang kita pelajari dari Pak Fendi. Beliau adalah seorang pelopor, seorang leader di bidang solar panel, dan kita banyak belajar bagaimana mengembangkan ekosistem solar panel ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.